Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kunci berjalan dalam berkat Tuhan. Ini kunci mujizat, ini kunci jadi kekuatan buat kita untuk dimanapun kita berada, kita mengalami namanya datangnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, the miracle of life bagi kehidupan kita, kunci mujizat. Kunci kehidupan buat kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua kita baca ayat ini sebagai ayat pendahuluan tentunya ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 kita akan baca ayat ini. Kayaknya sama-sama kita baca saja ayat ini sama-sama 2 ayat saudara ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 1, 2 dan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Selalu saya katakan kepada saudara bahwa setiap kali kita baca perjanjian lama, karena yang kita pelajari pagi hari ini adalah perjanjian lama, kitab ulangan, itu kan perjanjian lama. Selalu saya ajarkan dasarnya begini dalam kekristenan. Tiap kali kita baca kitab di dalam kitab perjanjian lama, kita orang Kristen perjanjian baru harus pakai kacamata perjanjian baru. Supaya apa? Setiap kali kita baca perjanjian lama, ayat berapapun, kitab apapun, pasal apapun. Kalau kita baca perjanjian lama pakai kacamata perjanjian baru, pakai sudut pandang perjanjian baru, kita bisa lihat Yesus di situ. Baca perjanjian lama pakai kacamata cara pandang perjanjian baru, kita akan lihat kasih karunia Tuhan itu untuk kita. Jadi yang kita baca itu bukan hanya bisa dialami oleh tokoh, oleh umat Allah di perjanjian lama saja. Ingat, dengan kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat yang sudah mati buat kita dan darahnya sudah ditumpahkan, dicurahkan buat kita, dosa kita diampuni, kita terima anugerah. Anda dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Kita menerima yang namanya kasih karunia Tuhan. Seperti pujian tadi, anugerahnya mengelilingi hidup kita. Dimanapun kita dapat kasih karunia, dapat anugerah. Karena apa? Yesus yang sudah mati buat kita. Makanya kalau kita baca perjanjian lama pakai kacamata perjanjian baru, kita lihat Yesus yang mati buat kita di situ. Kita lihat Yesus yang sudah berkorban buat kita. Disitulah kita dapat anugerahnya, kasih karunianya. Ini penting loh. Kelihatannya sederhana, tapi Anda akan mengalami seperti yang kita percaya gitu. Baca perjanjian lama, ternyata bukan hanya umat Allah atau tokoh di perjanjian lama yang mengalami. Kita pun dapat kasih karunia bisa mengalami. Terutama hari ini kita bicara baca tentang kunci berjalan dalam berkat Tuhan. Ya, ini rahasia kehidupan, the magic key of life. Satu keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Saya bacakan ayat kedua ya, perhatikan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan dikatakan menjadi bagianmu. Pertanyaannya adalah begini, kapan berkat itu blessing dari Tuhan datang kepada kita dan berkat itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Bukan hanya umat perjanjian lama yang mengalami berkat-berkat Tuhan datang dalam hidup mereka dan menjadi bagian mereka berkat. Tapi berkat juga datang dalam hidup kita jadi bagian kita. Ayat 2 ini gak akan ada, berkat tidak akan datang dalam hidup kita dan jadi bagian kita kalau tidak ada ayat 1. Harus mengalami dulu ayat 1, baru kemudian kita mengalami ayat yang kedua. Bagaimana caranya kita mengalami ayat yang kedua? Harus mengalami ayat 1. Ayat 1 dikatakan begini, Allahmu dikatakan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi hal pertama kita harus mengalami ini dulu.
Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau saya boleh sederhanakan kepada saudara, untuk mengalami segala berkat datang sama kita, menjadi bagian kita, maka kita harus mengalami dulu ayat 1. Hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya perjanjian baru, hidup kita mesti diangkat dulu sama Tuhan di atas segala bangsa di muka bumi. Dikatakan Allahmu akan mengangkat engkau di atas. Kata mengangkat di atas, kata di atas bukankah ini bicara posisi? Jadi yang pertama Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi yang pertama Yesus kerjakan lewat kematiannya. Kita dapat berkat, dapat anugerah. Yang pertama apa? Posisi kita diangkat dulu. Kalau posisi kita gak berubah, gak diangkat sama Tuhan. Posisi kita gak diangkat di atas, maksud saya. Posisi kita gak di atas, berkat gak bisa datang. Berkat gak bisa turun, berkat gak bisa dicurahkan. Berkat sampai selama-lamanya tidak pernah jadi milik bagian kita. Berkat bisa datang jadi bagian kita ketika posisi kita di bawah diangkat sama Tuhan. Kalau saya boleh katakan sebelum kita percaya, posisi kita di bawah tidak berhak menerima berkat. Belum dapat kasih karunia kok, belum dapat anugerah. Anugerah Tuhan lewat kematiannya yang kita percaya darahnya ditumpahkan. Itu ternyata nomor satu yang Tuhan lakukan. Posisi kita berubah. Yang tadinya di bawah tidak punya hak apa-apa. Posisi kita diangkat sekarang di atas segala bangsa. Terkemuka di muka bumi. Diangkat. Ini sih sederhana sih menurut saya. Tapi ini kuncinya di sini. Pemahaman ini saya ingin Anda betul-betul bisa nangkep dengan rohmu. Bahwa ternyata Anda dan saya kita semua posisi kita berbeda loh hari ini. Sekarang posisi kita itu di atas. Nah posisi yang dari bawah diangkat di atas inilah sebuah posisi yang siap, yang ready. Sebelum posisi diangkat di atas kita belum ready. Kita belum siap. Saya beri nama begini, posisi yang diangkat di atas inilah sebuah posisi yang siap menerima berkat datang dalam hidup kita. Berkat jadi bagian dalam hidup kita. Jadi sebetulnya saya dan saudara dan kita semua adalah orang-orang yang sudah siap posisinya. Udah disediakan berkat, posisinya ready, siap apa? Berkat datang. Berkat jadi bagian kita. Itu yang pertama. Nah pertanyaannya berkat apa saja? Kan posisinya udah siap. Posisi yang siap itu posisi yang di atas untuk terima berkat datang jadi bagian kita. Pertanyaannya sekarang adalah berkat apa saja yang datang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan jadi bagian setiap kita. Berkatnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkatnya apa saja? Apa yang Tuhan berikan sama kita jadi bagian kita? Saya ajak saudara menyelusuri ayat demi ayat. Kita lihat ayat yang ketiga. Berkat apa saja? Perhatikan ayat yang ketiga. 1, berkat ini Tuhan berikan pada kita. Diberkatilah engkau di kota. Kemudian dan diberkatilah engkau di ladang. Sepakatkah kita kalau saya katakan kata kota dan kata ladang itu kan bicara tempat. Iya kan? Jadi Alkitab katakan diberkatilah engkau di kota. Anda mau pergi di kota mana saja. Atau kalau saya pakai kata gini. Anda mau kerja di mana saja. Diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang. Ladang ini jelas tempat kita bekerja. Profesi juga boleh. Kerjanya di ladang. Dia petani kerjaannya di ladang. Apa sih artinya? Kita diberkati sama Tuhan. Yang pertama diberkati waktu kita di kota. Diberkati kita waktu di ladang. Artinya begini. Dimanapun kita melangkah. Di kota mana saja. Di daerah mana saja. Kemanapun kita pergi. Kemanapun kita dagang. Ya, dimanapun kita kerja. Itu ada berkat Tuhan buat kita. Berkat datang jadi bagian kita. Diberkati kita. Berkat apa saja? Yang pertama. Ya dimana saja kita berada diberkati sama Tuhan. Ada beberapa orang seringkali datang kepada saya sebagai gembala, begitu sebagai hamba Tuhan. Minta didoakan, Pak Yohanes, Pak Gembala tolong doakan saya. Kalau bisa tolong doakan, jangan sampai
pekerjaan saya dipindah di luar kota. Kalau boleh jangan sampai pekerjaan saya dimutasi di kota A, di kota B, di kota C. Biar di kota sini saja saya diberkati kok di sini. Saya mau bilang sama saudara ya, ayat ini berkata diberkati oleh kau di kota mana saja. Bahkan diberkati oleh kau di ladang, kerjaannya apa saja di situ kau diberkati. Sebetulnya saya ingin berkata begini kepada saudara, bahwa Tuhan berkati kita itu bukan karena pekerjaannya membuat Anda diberkati. Anda nangkap ya? Anda diberkati itu bukan karena kotanya. Oh karena saya di kota Jombang, di kota Surabaya. Nanti kalau saya ke Jakarta saya pasti diberkati. Bukan itu. Yang membuat Anda diberkati itu bukan karena kota A, kota B, kota C. Atau kota di mana saudara tinggal hari ini. Bukan kota yang membuat Anda diberkati. Bukan juga saya berani katakan pekerjaanmu yang kau kerjakan diberkati. Yang membuat Anda diberkati apa? Andanya yang diberkati. Berkat itu ada di dalam saudara, itu tepatnya. Amsal pasal berapa itu ya? Pasal 10 ayat 6 kalau nggak salah. Coba tolong dicek multimedia. Mengatakan berkat Allah itu ada di atas kepala orang benar. Coba kita lihat ya. Ayo betul saudara ya. Amsal 10 ayat 6. Coba sama-sama kita baca dong ayat ini. Amsal 10 ayat yang ke-6. 1, 2 dan 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Perhatikan baik-baik kalimat yang pertama. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi di atas kepala kita itu ada berkat Tuhan. Di dalam diri kita ada berkat Tuhan. Kenapa di atas kepala kita ada berkat Tuhan? Kenapa di dalam kita ada berkat Tuhan? Posisi kita ready. Kan dari awal begitu kita bicara tadi. Posisi kita adalah orang yang siap terima datangnya berkat. Jadi mau ada ke kota A, ke kota B. Anda kerjasama dengan orang di kota A, di kota B. Anda kerja di mana saja, kerja apa saja. Anda diberkati. Karena berkatnya Tuhan bukan di pekerjaannya. Berkatnya ada di atas saudara. Berkat Tuhan ada dalam saudara. Kenapa? Posisi saudara sudah di atas. Diangkat sama Tuhan. Oleh karunia Tuhan korban Kristus di atas kayu salib. Kalau saya boleh berkata pada saudara, berarti janji Allah, berkat ada di dalam orang benar, berkat ada di atas kepala orang percaya, kita posisi di atas siap terima berkat. Berarti janji-janji berkat 1, 2, 3, 4, 5 yang kita pelajari dan seterusnya nanti. Ini khusus bagi hanya orang yang percaya pada Yesus. Sorry to say, saya katakan kalau hari ini Anda belum percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak mantap, tidak yakin engkau percaya pada Yesus. Janji ini berarti bukan untuk saudara. Bukan untuk saudara. Janji ini hanya berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhannya, Juru Selamatnya. Percaya dia adalah Allah 100%, dia manusia 100% yang sudah mati tumpahkan darahnya buat kita. Untuk apa? Merubah posisi kita. Yang tadinya gak punya hak, yang tadinya di bawah posisi kita sama dengan yang lain. Sekarang posisi kita diobat, diangkat di atas posisi kita. Posisi di atas, sebuah posisi yang siap terima datangnya berkat Tuhan. Sehingga berkat Tuhan bisa jadi milik kita, jadi bagian kita. Makanya gak heran, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Di mana saja kita diberkati. Karena berkatnya ada di atas kita, berkatnya ada di dalam kita. Jadi bukan di kota A, di kota B. Anda kalau dimutasi misalnya, Anda kerja di perusahaan, Anda kerja di kantor, dimutasi di kota A. Ya kalau naik jabatannya masa Anda gak mau? Kalau ternyata di situ ada rencana Tuhan untuk kerajaan Allah ada di tempat Anda, masa Anda nggak mau? Kerjaannya bukan, Anda diberkati bukan masalah kotanya atau pekerjaan usahanya. Berkatnya ada dalam saudara. Lihat Yusuf di rumah Potifar, Potifar lihat ini orang kerja apa saja berhasil. Dan sukses loh Potifar. Karena bukan faktor Potifar atau pekerjaannya. Faktor ada seorang yang bernama Yusuf. Dapat kasih karunia Tuhan, disertai Tuhan, dapat perkenanan Tuhan. Nanti sampai di penjara sama dia dipercaya.
Semuanya lancar, semuanya ada pertolongan berkat, bukan gak ada masalah. Tapi semuanya itu karena ada faktor Yusuf. Semuanya jadi diatur dengan bagus. Kenapa? Ini satu contoh, berkat ada di atas kita, berkat ada dalam kita. Apakah Anda percaya pagi ini dengan firman Allah? Bahwa berkat itu ada di dalam kamu. Berkat ada di atasmu. Jadi kemana saja ada berkat. Nggak heran ada jalan kemana, ada telepon, ada job, ada saja berkatnya. Bangun tidur, buka mata, tersedia berkat buat kita. Karena posisi kita memang sudah diubah sama Tuhan. Nah ini butuh pemahaman, Anda mesti ngerti ini. Makanya hidup benar itu penting, berterima kasih, bersyukur sama Tuhan itu penting, itu luar biasa. Karena posisi kita gak sama lagi. Oleh kasih karunia Tuhan, Anda dapatkan berkat Tuhan itu. Posisi kita diubah. Ini berkat yang pertama. Berkat itu ada di dalam kita, ada di atas kita. Sehingga kemanapun kita pergi, ada berkat Tuhan. Di mana saja ada berkat Tuhan. Karena faktor berkat ada dalam kita. Berkat yang kedua, ada yang hitung saja ya. Ayat 4 saya bacakan. Berkat yang kedua itu di ayat yang keempat. Ulangan 28 kembali. Ayat yang keempat saya membacanya. Dikatakan diberkatilah buah kandunganmu. Ini bicara keluarga ya. Anak-anak kita. Hasil bumimu pekerjaan. Dan hasil ternakmu sama pekerjaan. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini bicara apa? Tuhan kasih berkat sama kita, ini berkat sampai kepada anak-anak kita. Sampai kepada hasil bumi. Setiap yang kita miliki, yang Anda punya. Hasil bumi, lembu sapi, kambing domba. Yang semua yang Anda punya diberkati Tuhan. Sampai keluarga anak-anak kita diberkati Tuhan. Saya pernah bilang sama saudara, ayat 4 ternyata mirip sekali dengan ayat yang ke-11. Hampir sama begitu. Makanya saya jadikan satu gitu. Ayat 11 coba saya baca ya, tunjukkan mirip gitu ya. Makanya jadi satu berkatnya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau. Beda ada kata melimpahi. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Sama ya buah kandungan. Dalam hasil ternakmu sama. Dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Mirip janji berkatnya. Tapi ada perbedaan. Berkat Tuhan ayat 4 sama ayat 11 ini berkat yang kedua. Ayat 4 itu kalau kita lihat ayat 11 dulu. Ada kata melimpahi, ada perbedaan berkat ayat 4 sama 11. Ayat 11 itu ada kata melimpahi. Juga Tuhan akan melimpahi engkau. Ada kata melimpahi. Terjemahan dalam bahasa Inggris disalin dengan kata plenty of goods. Plenty. Plenty itu lebih menunjukkan kepada jumlah. Banyaknya, kuantitasnya. Nah kalau ayat 11 ini bicara tentang banyak, jadi jobnya banyak, berkatnya banyak. Sedangkan ayat yang keempat itu bicara kualitas. Jadi Anda mesti ngerti ya, kadang percaya atau tidak kita ngalami berkat seperti ini. Petrus contohnya, dia pernah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ingat kisah yang pertama ketika dia gagal total menjala ikan. Begitu dia ikut kata firman Allah yang dikatakan Yesus, bawa perahu ke tempat yang dalam. Dan Yesus berkata, sekarang Petrus tebarkan jalamu. Ditebarkan jalannya. Itu sekali menebarkan jala, dia menangkap jumlah besar banyak ikan. Jalannya hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Berapa jumlahnya? Gak ditulis jumlahnya, sangat banyak. Gak terhitung. Itu bicara plenty. Itu bicara jumlah yang banyak, bicara kuantitas banyak banget. Anda pernah nggak ngalami job berkat banyak banget, rame banget. Nggak bisa ngitung Pak, bingung Pak. Orderannya banyak, jobnya banyak, banyak jumlahnya. Secara kuantitas banyak. Tapi pernah juga Petrus yang kedua, dalam kisah yang kedua, dia menjala ikan. Jumlahnya 153 ekor. Dan Alkitab berkata, tetapi 153 ekor itu ikannya besar-besar. Nah itu bicara kuantitas, kualitas. Ada pernah gak ngalami berkat yang kualitas? Jobnya enggak banyak saya Pak, cuman 1 Pak proyeknya. Tapi nilainya besar, berapa miliar gitu nilainya. 1 proyeknya, tapi isinya itu, kualitasnya itu luar biasa. Saya berharap ada di sini bisa nangkep. Jadi ayat 4 sama 11
Ini kelihatannya sama tapi beda. Ada kata melimpahi, plenty di sini, limpah. Termasuk dikatakan diberkati buah kandunganmu. Ini bicara tentang berkat anak-anak kita. Saudara diberkati Tuhan dengan anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu doa kita ya. Kita punya anak-anak yang punya kualitas, berprestasi, anak-anak yang pandai, anak-anak yang punya prestasi luar biasa. Penting takut akan Tuhan. Dan anak-anak kita adalah anak yang hormat, cinta kepada orang tua. Punya anak-anak yang sayang kepada orang tua. Itu berharga buat kita dan memang anak itu berharga. Saya suka sampaikan sama saudara, anak itu tidak bisa dikatakan dengan pekerjaan, dengan uang, kekayaan. Anak itu harta buat kita yang tak ternilai. Ya, Tuhan kasih kepada kita yang namanya buah kandungan, itu anak-anak kita. Anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta kepada orang tua. Punya kualitas takut akan Tuhan yang luar biasa. Ini berkat kedua buat kita. Secara kuantitas kita dapat, secara kualitas kita dapat juga. Sekarang lihat berkat yang ketiga. Itu di ayat yang kelima. Diberkatilah, ini cuma saya perbesar ya hurufnya. Tapi ayat yang kelima berkata begini. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkat yang ketiga, ini menurut saya ajaib juga. Ini untuk hidup keluarga kita. Terutama menghadapi namanya masa-masa sukar, masa-masa sulit. Resesi Pak, resesi lagi zaman sukar. Ingat ketika posisi kita diubah dari bawah, dari biasa diangkat posisi di atas. Dapat kasih karunia lewat salib Kristus. Ingat ada berkat ketiga lah buat kita. Harusnya kalau kita ngerti berkat ketiga, tidak takut dengan datangnya kesukaran. Karena di dunia ini pasti akan datang kesukaran. Nubuatan 2 Timotius 3:1 katakan hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi kita ngerti mau masa sukar, mau masa sulit, berkat kita datangnya bukan dari yang namanya dunia ini. Berkat kita datang dari atas yang ketiga, dari Tuhan. Lihat ayat ini. Bakul kita diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Tempat adonan itu diberkati. Kalau di Israel tempat adonan bikin roti gandum. Kalau buat kita ya untuk makan kita lah. Nasi lah itu. Makan lauk pauk kita. Adonan kita diberkati. Kata bakul dan adonan diberkati mengingatkan kisah tentang Israel ketika mengalami kelaparan 3,5 tahun. Dikutuk dengan doanya Elia kan. Kenapa? Rajanya Isabel dengan rajanya Ahab dengan Ratu Isabel membuat Israel berbalik dari Tuhan menyembah berhala. Mesbah korban penyembahan kepada Allah dihancurkan semua. Mereka menyembah berhala ikutan raja sama ratu mereka. Tuhan marah. Tuhan setuju dengan doanya Elia. Datang musim kekeringan, tidak turun hujan 3,5 tahun. Bukan cuma musim kering, akhirnya terjadi selanjutnya kelaparan 3,5 tahun. Nah, Tuhan perintahkan dia ke Kerit. Kemudian setelah sungai Kerit kering, Tuhan katakan sama Elia, Elia ke Sidon, ke Sarfat, ketemu sama janda Sarfat. Ternyata Alkitab katakan janda ini cuma punya tepung segenggam, sedikit berarti. Punya minyak sedikit dalam buli-buli, itu kata Alkitab memberi informasi kepada kita. Janda berkata, aku makan, bikin adonan, makan aku sama anakku. Besok kami mati. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Cuman sedikit yang dipunya segenggam tepung. Minyak sedikit diolah, di adonan jadi roti. Selesai hidup mereka. Tidak punya lagi. Resesi akan membunuh mereka. Membuat mereka sulit hari itu. Tapi Elia berkata, Tuhan berfirman, Tuhan Allahku, buat dulu buat aku, baru untuk kamu, untuk anakmu. Tuhan akan bikin mujizat. Nurut si janda. Singkat kata begini. Ketika dibuatin Elia. Untuk Elia. Dia buatin adonan untuk anaknya. Kemudian untuk dia. Itu segenggam tepung dalam tempayan. Tidak habis. Tetap ada lagi. Minyak sedikit Tuhan sediakan. Ada lagi. Terus ada. Adonannya diberkati rotinya. Bakulnya selalu ada. Ini bicara pekerjaan diberkati juga. Hari ini kita belajar, seringkali kita berpikir Pak, seringkali kan pendeta sering dengar orang ngomong Pak, kalau dolarnya itu naik melambung tinggi Pak, berarti bisnis saya, usaha saya turun Pak. Karena rupiah terdampak dengan dolar. Kalau sampai yang namanya terjadi resesi ekonomi segala macam, berarti kerjaan saya akan sepi Pak.
Dan itu memang secara nalar logika memang seperti itu hukum ekonominya. Dolar naik maka income kita turun, resesi ekonomi maka pekerjaan kita pun terdampak alami kesukaran. Hukum ekonomi realitanya begitu. Tapi bisakah Anda percaya lewat firman Allah bahwa berkat kita tidak terpengaruh dengan itu? Berkat kita datang dari atas, dari Tuhan. Tuhan tetap menyediakan berkatnya. Terbukti janda ini ngalami. Ingat, bukan janda saja yang ngalami dan Elia, tokoh perjanjian lama. Bacalah perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru. Sehingga kita lihat Yesus di situ mati buat kita. Kita melihat ada kasih karunia keluar dari yang kita baca. Ternyata itu bukan hanya itu Elia dan untuk janda. Janji ini pun ya dan amin dalam nama Yesus. Buat Anda dan juga buat saya. Masa sukar tetap kita dipelihara Tuhan. Berkatnya selalu ada. Tidak sampai kita tidak makan dan kekurangan. Tetap kita dipelihara oleh Tuhan. Pekerjaan kita tetap ada berkat. Tetap terpelihara. Asal memang dikatakan di ayat yang kedua tadi. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan Allah. Tetap nurut sama Tuhan. Kalau kita sampai mampet berkatnya, jangan-jangan kita ini orang yang gak punya ketaatan. Ini hanya berlaku buat orang yang setia sama Tuhan. Taat sama firman Allah, takut akan Tuhan. Janji ini pasti digenapi. Ada penyediaan, tidak pernah habis-habisnya berkat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Rindukah Anda ngalami ini? Berkat Tuhan tidak pernah habis. Adonan kita, bakul kita. Apa ini? Kalau orang Jawa katakan sorokan lacinya berkata ada. Dompet saudara bakulmu selalu ada. Kuncinya takut akan Tuhan. Hanya berlaku buat orang yang dengar-dengaran. Nurut sama Tuhan. Makanya gak usah neko-neko lah. Gak usah jadi orang yang macam-macam lah. Nurut saja. Maka berkat Tuhan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Ayat yang ke-6 berkat yang ke-4 kita lihat. Ya, diberkati lengkap pada waktu masuk. Masuk mana ini? Masuk rumah. Ya, dan diberkati lengkap pada waktu keluar, waktu kita bekerja. Jadi kata diberkati lengkap pada waktu masuk, diberkati lengkap waktu keluar. Jadi Tuhan berkati di dalam rumah kita dulu. Kemudian baru diberkati di luar waktu kita kerja. Nanti mungkin Anda tanya, kenapa kok diberkati di rumah dulu? Karena kalau di rumahnya sehat, dalam rumah tangga ada unity kesehatian. Maka pada waktu suami istri ini keluar bekerja, nanti saya tunjukkan ada dapat kekuatan. Ada dapat divine ability, kekuatan yang supernatural untuk mendapatkan kekayaan kata Alkitab. Makanya berkat datang sama kita yang keempat. Diberkati lu di rumah, dalam rumah dulu diberkati. Baru keluar kerja apa saja dapat berkat Tuhan. Tuhan itu kalau bikin mujizat selalu di rumah dulu. Ingat kisah tentang perkawinan di Kana Galilea. Jadi mujizat pertama itu bukan mencelikkan orang buta, bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan membangkitkan orang mati. Mujizat pertama juga bukan mentahirkan orang kusta. Baca dalam kitab, mujizat yang pertama kali nomor satu yang dibuat Tuhan, mujizat itu atas rumah tangga, atas keluarga, atas pernikahan, perkawinan di Kana Galilea. Kehabisan air anggur itu aib memalukan, akan hancur goyang rumah tangga itu, malu rumah tangga itu. Tapi Tuhan datang memulihkan, air sumur dirubah jadi air anggur yang manis. Terjadi mujizat. Mujizat pertama, pertolongan pertama itu atas rumah tangga. Makanya percayalah, kalau Anda ingin kerja di luar di tempat pekerjaanmu, ya di kantor, di perusahaan pabrik, mana saja Anda bekerja, di luar rumah, dapat kekuatan memperoleh berkat. Kuncinya nomor satu di rumah dulu. Sehat nggak rumah kita ya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak bagaimana? Karena ternyata berkat itu di dalam rumah dulu. Jadi sederhana saja, kalau Anda nggak mau diberkati Tuhan, bertengkar terus sama suamimu, sama istrimu, sama anak-anakmu. Jangan rukun terus, nanti berkatnya lah seret. Berkatnya nanti susah. Kadang-kadang kita bertengkar, marahnya itu bisa 1 bulan. Nggak nyapa, nggak ngomong kok kuat 1 bulan. Tidur singkur-singkuran, atau satu di depan, satu di belakang. Nggak ngomong. Padahal batas kita marah, kata Alkitab ada batasannya loh.
Gak boleh lebih daripada itu. Lebih daripada itu dosa kata Alkitab. Sampai matahari terbenam kata Alkitab. Itu batasannya. Gak boleh lebih daripada itu loh saudara. Jadi sederhana. Anda kalau mau kerja gak ada berkat. Keluar rumah pagi-pagi sampai malam gak ada berkat, gampang. Jangan rukun sama keluarga. Karena berkat di luar ditentukan di dalam dulu. Rukun dulu. Sehat dulu di rumah. Saya tunjukkan satu ayat ya sama saudara. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Dalam pelajaran rumah tangga saya sering ajarkan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu. Diberi apa sama Tuhan? Kekuatan. Kekuatan untuk apa coba? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah perhatikan kata kekuatan. Tuhan berikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan memperoleh kekayaan. Kekuatan apa ini? Ternyata untuk menyingkapkan rahasia ini. Kata kekuatan ternyata bahasa Ibraninya disalin dengan kata koah. Koah itu ternyata kekuatan itu diberkati. Tadi kita belajar sebelumnya. Diberkati itu di dalam dulu, keluarga dulu. Baru diberkatinya di luar. Kita kerja diberkati luar biasa, tapi dari dalam dulu. Nah ketika kita rukun dalam keluarga, suami istri sehat hubungannya. Keluarga ini dapat kekuatan dari Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 33, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Kemana? Ke orang unity, ada kesatuan hati, rukun. Jadi kalau ada bertengkar, mungkin ada perbedaan ya, suami istri. Tapi jangan terus. Kadang suami stres, yang dimaki-maki siapa? Istrinya, yang di keluarga. Bertobat loh saudara. Istri itu ternyata teman pewaris kasih karunia. Kenapa kasih karunia berkat gak turun? Yang menjadi pewaris itu istri kita. Teman pewaris kasih karunia. Jadi kayak wadah. Kalau kita pecah sama istri, kita itu satu kayak wadah. Nah kalau pecah sebelahnya, retak sebelahnya, pecah hancur. Kasih karunia gak datang loh. Jadi jangan dipikir cuman kamu saja suami yang dapat berkat yang hebat. Istri itu teman pewaris kasih karunia. Coba ada musuhin terus istrimu. Suami-suami yang kerja. Marahin terus istrimu. Maki-maki dia. Saya jamin berkat kekuatan yang di luar tadi waktu Anda kerja. Tidak datang sama saudara. Saya kasih tahu. Anda sudah stres di rumah. Di luar Anda kerja. Lebih stres. Percaya dengan saya katakan. Saya hidup, saya banyak mengalami, saya banyak orang konseling sama saya. Percaya dengan saya katakan, teruji. Anda udah stres di rumah, enggak benar hubunganmu sama keluarga. Nanti di luar waktu kerja tambah stres kamu, tambah depresi. Saya yakin apa yang saya katakan, kalau Anda ngalami itu pasti kena. Benar juga, perbaiki. Jangan cuma ngerti, oh iya perbaiki. Karena itu realita kok. Nah saya coba terjemahkan sama saudara. Suami istri itu kan pernikahan. Ternyata mempelai laki-laki atau suami. Saya pernah terangkan dalam bahasa Ibrani dari kata kalah. Bukan kalah-kalahan tapi kalah. Ya, suami bukan untuk kalah-kalahan ya istri ya. Mempelai perempuan atau istri artinya hatan. Nah tapi anehnya dibilang ajaib juga ya. Ternyata suami dan istri mempelai laki-laki mempelai perempuan. Itu ternyata kalau disatukan pakai bahasa Ibrani artinya koah. Kekuatan memperoleh kekayaan. Koah itu artinya kekuatan memperoleh kekayaan. Makanya suami istri itu ternyata kalau satu dalam cara berpikir. Kita punya dua pikiran sih. Kadang kita tidak cocok satu pandangan satu. Tapi bagaimana yang tidak cocok itu dicocokin satu jalan. Inilah pentingnya kalau suami istri dengar firman Tuhan yang sama. Suami istri tergembala di penggembala yang sama. Dapat firman yang sama, petunjuk yang sama, bimbingan yang sama. Untung ngerti firman yang sama. Yang kita ikuti itu seperti firman Allah katakan. Pikiran yang cocok itu dengan firman. Ya itu yang kita ikuti. Tidak cocok dicocokin sama firman. Ini loh ikuti jalannya. Kita mesti tunduk ya sama firman pikiran kita. Makanya kalau suami istri ini satu dalam pengertian, satu jalannya, visinya juga sama satu, doanya sama satu, tidak beda-beda.
Maka suami istri yang bersatu seperti ini, yang one accord seperti ini, yang unity seperti ini, wow, dia akan dapat namanya koah, kekuatan mendapatkan berkat, kekuatan boleh kekayaan. Di rumah Anda rukun unity, waktu kerja Anda akan happy diberkati Tuhan, dapat koah. Karena ternyata suami istri itu punya kekuatan kalau satu, memperoleh kekayaan itu kekuatannya dari Tuhan. Jadi sederhana, saya masih pengen lanjut karena nanti di ayat 14, mungkin 2 sesi saya ajarkan atau berapa sesi saya nggak tahu. Saya coba perdalam ini pengajaran sampai nanti di ayat 14 kita tetap naik dan tidak turun. Nah itu panjang saudara di situ. Sampai 15:68 itu bicara kutuk begitu panjang. Saya lanjutkan di situ supaya Anda ngerti. Karena Ulangan 28 itu bicara berkat sama kutuk. Yang kita mau pagi ini saya nggak bicara kutuknya, saya bicara berkatnya supaya Anda alami berkat dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Percaya sama Tuhan Yesus, kutuk dilenyapkan. Posisi kita diubah di atas. Saya lanjutkan besok saudara ya. Karena kalau saya lanjutkan sekarang nanggung waktunya. Ya. Dan saya berdoa apa yang disampaikan lewat pengajaran firman Allah ini. Jadi kekuatan, jadi berkat buat setiap kita. Punya keyakinan. Posisi kita itu ready, siap untuk terima datangnya berkat. Dan berkat jadi bagian dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.